Di sebuah tempat pengasingan, seorang gadis dengan tatapan yang kosong. Sejak kepergian Abidin kekasih hatinya dan menolak pinangan Aziz, keluarganya menganggap Jannah sudah tidak waras lagi. Tiap hari ia selalu bertanya kepada saudara sepupunya Ros, apakah Abidin sudah pulang. Jannah hidup bertiga bersama ayah dan saudara sepupunya. Ibunya sudah meninggal sejak Jannah masih bayi. Abidin adalah anak yang lahir dan dibesarkan di negeri jiran. Saat ibunya menjadi TKW di sana, Abidin pulang ke kampung halamannya saat ia sudah menanjak remaja. Lalu mereka bertemu dan saling jatuh cinta. Entah mengapa ayah Jannah tidak pernah merestui hubungan mereka berdua. Begitupun dengan ibu Abidin. Sehingga Abidin disekolahkan jauh oleh ibunya keluar daerah agar mereka berdua tidak lagi bersua. Sepertinya ada rahasia yang ibu Abidin pendam. Bertahun telah berlalu. Abidin sudah menyelesaikan sekolahnya. Lalu ia kembali ke kampung halamannya. Ia menanyakan perihal tentang Jannah kepada ibunya. "Bu, bagaimana kabar Jannah? Apakah dia bahagia bersama Aziz?" "Jannah tidak jadi menikah dengan Aziz. Sejak kepergianmu, Jannah menjadi gila." "Apa? Kenapa ibu tidak menceritakannya dari awal?" "Abidin, ibu lakukan ini demi masa depanmu." "Sekarang Jannah ada di mana?" "Di pondok di tempat pengasingan di belakang rumahnya." Lalu Abidin pun bangkit dan ia beranjak pergi menemui Jannah di pondok itu. Sekarang Abidin sudah sampai di pondok itu. Ia melihat Jannah bersama sepupunya Ros. Tapi Jannah dan Ros tidak menyadari kehadiran Abidin di sana. Abidin mendengar percakapan Jannah dengan Ros. Jannah meminta Ros agar memberikan ia mukena dan selimut. Namun Ros menolaknya dan berkata, "Orang gila tidak perlu sholat, tidak berdosa." "Tapi aku tidak gila, Ros." Sudahlah." Begitu Abidin mendengar percakapan yang demikian, lalu Abidin pun segera pulang dan mengambilkan selimut dan mukena buat Jannah. Abidin begitu kasihan melihat Jannah. Ia tertidur tanpa beralaskan tikar. Lalu ia menyelimuti Jannah yang lagi tertidur. Awalnya Jannah tidak menyadari hal itu. Kemudian Jannah pun menyadarinya. Ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Begitu ia melihat ternyata ada selimut dan mukena yang ada di sisinya. Dia begitu bahagia, dia berterima kasih. Seolah-olah yang membawakan selimut dan mukena itu adalah Ros. Kemudian ia pun melakukan ibadah sholat. Abidin pun mengintip Jannah dari lubang yang ada di pondok itu. Ia melihat Jannah begitu kasihan. Bagaimana bisa Jannah dikatakan gila sementara ia bisa melakukan ibadah sholat? Karena Abidin tidak ingin mengganggu Jannah, maka Abidin pun pulang. Keesokan harinya pun Abidin kembali melihat Jannah. Ia melihat Jannah sedang menulis sesuatu di sebuah kertas. Setiap kertas yang ia tulis lalu ia lempar keluar, dan Abidin pun membacanya. Kertas itu bertuliskan, "Udah, Jannah rindu. Bawa Jannah keluar dari sini. Jannah tak kuat lagi." Abidin pun tidak kuat membaca tulisan yang ada di kertas itu.
Kemudian Jana pun kembali menulis. Dan ia kembali melempar kertas itu keluar. Tapi kali ini lemparnya tidak sampai keluar. Ia mengambil kertas itu, lalu hendak melempar keluar. Ia melihat ada Abidin di sana. Kemudian Abidin berpikir bagaimana cara mengeluarkan Jana dari sana. Akhirnya Jana pun bisa dikeluarkan Abidin dari sana. Sementara itu Ros, sepupunya Jana, sedang berpikir-pikir di rumah. Kenapa ada selimut dan mukena di tempat Jana? Siapa yang memberikannya? Atau jangan-jangan Abidin yang memberikan selimut dan mukena itu? Mungkin saja berita yang beredar bahwasannya Abidin sudah pulang ke kampung halaman itu benar. Ros terus berpikir. Kemudian Ros menceritakan perihal itu kepada pamannya, yang tak lain adalah bapaknya Jana. Dan mereka berdua pun pergi ke tempat Jana. Ternyata dugaan Ros benar, Jana sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kemudian dari kejauhan Ros melihat Jana bersama Abidin. Bapak Abidin murka dan dia berteriak kepada Abidin, "Awas kau Abidin, beraninya kau bawa anakku." "Ayo Jana, tempatmu bukan di sana. Udah akan membawamu ke tempat yang lebih layak untukmu, di mana kamu bisa dihargai semua orang." Kemudian Bapak Jana dan Ros pergi ke rumah Abidin, menemui orang tua Abidin. Apakah Abidin membawa Jana ke sana? "Anakmu Abidin sudah membawa anakku." Tidak mungkin Abidin membawa Jana. Itu tidak mungkin, itu tidak boleh terjadi. Sementara itu Abidin dan Jana sudah berada di sebuah pantai. Ia melepaskan kerinduannya selama ini ia tahan. Namun apa yang terjadi? Bapak Jana sudah berada di belakang Abidin dengan membawa sebilah kayu, lalu memukul Abidin dari belakang. Saat itu pun Abidin tersungkur tak berdaya. Jana berteriak-teriak dan mengguncang badan Abidin, tapi tidak ada suara. Sekarang Abidin sudah tidak bernyawa lagi. Lalu ibu Abidin pun menyusul mereka. Betapa terkejutnya, Abidin sekarang sudah ditemukan oleh ibunya tidak bernyawa lagi. Lalu ibunya pun murka dan marah berteriak kepada Bapak Jana, "Tega kau Basir, tega kau membunuh anakmu sendiri. Apa maksudmu Marni? Lupa kau Basir, lupa kau kepada dosa yang pernah kita lakukan di masa dulu. Ini semua karenamu Marni, karena kau tega meninggalkan aku lalu menikah dengan Datuk Seri itu.
Kau salah, Basir. Kau salah. Datuk Seri itu punya istri tapi tidak punya anak. Aku sewaktu pergi ke tempat itu, aku sedang mengandung anakmu, Abidin.